Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman yang saya cintai, di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan abortus dan menstrual regulation, yang mana saya sendiri namanya adalah Muhrosyid Ridho, NIM-nya 101190147, yang akan ditemani oleh teman saya yang bernama Saudari Widya Nuraini dengan NIM 101190174. Baik, tolong disaksikan video kami secara sesama. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada sanggahan atau masukan bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Islam adalah agama yang suci, turun melalui perantara Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, baik itu tumbuhan, hewan maupun kita yang notabene sebagai khalifatun fil ard itu berhak untuk menikmati kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhak untuk menerima rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agama Islam itu menganjurkan terhadap kita umat manusia untuk menjaga atas 5 hal, yaitu pertama agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Perkembangan zaman, selain kita itu mendapatkan dampak yang positif, tentunya ada juga dampak negatif yang kita dapat, terutama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu dampak negatif dari adanya ilmu pengetahuan tentang kedokteran. Ada kalanya manusia itu menyalahgunakan akan ilmu tersebut. Contohnya untuk pertama aborsi, dan yang kedua adalah untuk menstrual regulation atau bahasa lainnya yaitu pengaturan menstruasi. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang abortus. Apa sih abortus itu? Jadi abortus itu secara bahasa itu diambil dari bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris itu dari bahasa Latin yang artinya itu gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan menurut Sardikin Gina Putra dari Fakultas Kedokteran UI, abortus ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dari pengertian di atas itu adalah kita dapat mengetahui bahwasanya aborsi itu adalah mengakhiri kehidupan dari janin, dari anak yang mana anak tersebut digugurkan atau ditiadakan sebelum waktunya keluar. Jadi aborsi sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah ada abortus spontan atau spontaneous abortus, yang mana jenis ini itu aborsi yang tidak disengaja. Contohnya saja keguguran karena jatuh dari sepeda, keguguran karena jatuh dari tangga, keguguran karena jatuh dari gunung atau lain sebagainya. Jenis yang kedua yaitu ada abortus yang disengaja. Nah, ini juga masih dibagi juga menjadi 2 macam. Yang pertama adalah abortus artificialis therapius, yang artinya abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Jadi yang pertama ini keguguran atau pengangkatan janin karena ada indikasi medis, yang mana anak tersebut wajib digugurkan atau diharuskan digugurkan untuk menyelamatkan ibu itu sendiri. Contohnya ibu-ibu yang mempunyai penyakit berat seperti TBC, ginjal, jantung, atau lain sebagainya. Yang jenis kedua ada yaitu abortus provocatus criminalis
Nah, yang kedua ini adalah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Nah, abortus jenis yang kedua ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mana dia itu hamil di luar nikah. Nah, agar dapat menutupi aibnya di masyarakat, makanya dia memaksa untuk mengangkat janin tersebut secara paksa tanpa ada indikasi medis ataupun penyakit yang membahayakan ibunya itu untuk keluar. Nah, yang kedua yaitu menstrual regulation. Apa itu menstrual regulation? Nah, kita baca di sini yaitu artinya adalah pengaturan menstruasi atau haid. Namun, dalam prakteknya menstrual regulasi dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium ternyata positif hamil. Nah, menstrual regulasi ini yaitu sebenarnya sama-sama saja ya, pengangkatan janin atau pengguguran. Nah, bedanya untuk yang abortus itu si janin atau yang anak yang ada di perut wanita tersebut sudah mempunyai nyawa. Sedangkan yang menstrual regulation itu hanya perasaan saja pertamanya. Kok haid saya telat gitu. Terus diperiksakan di laboratorium ternyata itu positif hamil. Nah, karena masih bisa dipaksakan untuk menstruasi, makanya itu digugurkan atau diangkat atau dipaksa untuk menstruasi agar tidak terjadi hamil. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu manfaat dan kemudaratan abortus. Nah, kalau dari sisi kesehatan sendiri ya, abortus dan menstrual regulation itu hampir tidak ada manfaatnya. Karena yang pertama saya akan jelaskan tentang mudarat dari abortus dan menstrual regulasi sendiri. Yang pertama yaitu timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandungan kencing atau usus. Nah, yang kedua ada robek mulut rahim. Yang ketiga, dinding rahim bisa tembus karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim itu berkenaan dengan infeksi dan pendarahan akibat abortus provocatus. Yang keempat adalah terjadi pendarahan. Nah, karena jelas-jelas itu adalah pemaksaan, yang mana itu adalah salah satu contoh tidak bersyukurnya kita terhadap manusia. Makanya banyak sekali mudaratnya, bahkan hampir tidak ada manfaatnya. Namun menurut Hamzah, nah ini untuk yang manfaatnya ya. Menurut Hamzah ada beberapa alasan yang membenarkan pengguguran kandungan dengan pertimbangan kesehatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ini saya bacakan ya. Ajaran sifat melawan hukum material sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 24 K/KR 2965 tanggal 8 Januari 1966 dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 81 K/KR 1973 tanggal 30 Maret 1977, yang mana sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum yang mengandung unsur-unsur. Negara ini dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapat untung. Jadi maksud dari undang-undang tersebut, ketika abortus ataupun menstrual regulasi itu bersifat terpaksa atau saya yang jelaskan tadi di atas mengenai aborsi yang ada indikasi medis itu dapat dibenarkan, karena itu untuk ini untuk mengangkat atau untuk meninggikan akan keadilan yang ada di hukum Indonesia. Jadi berhak ya setiap
orang itu untuk melindungi dirinya, untuk melindungi jiwanya, itu boleh untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Yang kedua yaitu penjelasan pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyatakan larangan pengguguran kandungan tidak mutlak sifatnya. Nah, ini juga ada dari pasal 10 Kode Etik Kedokteran yang menyebutkan bahwa boleh hukumnya menggugurkan kandungan jika ada indikasi penyakit, contohnya untuk penyembuhan ataupun ya intinya agar salah satu bisa selamat, dan yang lebih didahulukan adalah selamat si ibu, begitu. Nah, pendukung ide legislasi abortus itu menghendaki pasal-pasal KUHP yang melarang abortus dengan sanksi-sanksinya itu hendak direvisi, karena juga dapat dipandang bisa menghambat pelaksanaan program keluarga berencana dan kependudukan. Nah, ini juga ada ya, yang mana pengguguran abortus dan menstrual regulasi ini adalah untuk mencegah dari keluarga berencana juga. Tentunya ini sangat tidak cocok dengan kehidupan kita ya. Namun ini juga ada saja sih yang mendukung gitu. Jadi intinya abortus dan menstrual regulation itu adalah pengangkatan janin ataupun bayi yang belum waktunya keluar dipaksa keluar, begitu. Dan itu hukumnya di agama Islam sendiri adalah tidak boleh ya. Nah, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya Widya Nuraini. Terima kasih. Selanjutnya, poin keempat adalah abortus dan menstrual regulation dalam pandangan hukum Islam. Dalam menentukan hukum abortus dan menstrual regulation, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah ini. Tentunya perbedaan ini mempunyai dasar yang jelas. Ada ulama yang memperbolehkan adanya abortus dan menstrual regulation, ada pula yang mengharamkan, bahkan ada juga yang mengharuskan. Namun dalam tindakan ini harus melihat keadaan yang terjadi ketika akan melakukan abortus, maupun menstrual regulation tersebut. Yang pertama, menurut Ibnu Hams berpendapat bahwa pembunuhan janin setelah ditiupkan ruh dan usianya telah mencapai 120 hari dianggap sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan dijatuhkan hukuman kisos. Tindakan tersebut wajib guroh dan tidak wajib membayar kafarat karena dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Yang kedua adalah Ibnu Qodamah yang berpendapat bahwa jika ternyata janin itu mati akibat dari suatu pemukulan pada perut ibunya, dalam hal ini maksudnya tindakan abortus maupun menstrual regulation, maka pelakunya mendapatkan kafarat di samping diat dan guroh, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak dapat memerdekakan seorang budak yang beriman tersebut, maka ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Baik, saya akan menjelaskan poin yang ketiga terkait dengan abortus dan menstrual regulation dalam pandangan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan KUHP pasal 299, pasal 346, pasal 348, dan pasal 349, negara Indonesia melarang adanya tindakan abortus dan memberikan sanksi hukuman yang berat kepada pelakunya. Bahkan hukumannya tidak hanya ditunjukkan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Menurut pasal 299 ayat 1, bahwa siapapun yang berniat untuk menggugurkan, maka akan dikenakan ancaman pidana dan didenda oleh negara. Sedangkan menurut pasal 346 yang berbunyi seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan tersebut, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 348 ayat 1 yang berbunyi, siapapun yang sengaja untuk menggugurkan kandungan atau mematikan seseorang wanita dengan
persetujuannya dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan poin yang kedua dan ayat yang kedua dalam pasal 348 adalah jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan untuk pasal 349, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan abortus tersebut dengan menggugurkan kandungannya, maka dapat dipidana dengan ditambah hukuman sepertiga dan dicabut haknya dalam menjalankan praktek profesinya. Jadi, menurut pasal-pasal di atas merumuskan dengan tegas tanpa pengecualian bahwa barang siapapun yang memenuhi unsur-unsur kejahatan tersebut dalam menggugurkan kandungannya dapat diancam pidana dan diberikan denda oleh negara. Dan jika seorang dokter, bidan, atau tukang obat yang melakukan ataupun membantu proses abortus, maka dapat dipidana dengan ditambah hukumannya sepertiga, serta haknya sebagai profesi untuk melakukan praktek profesinya maka dicabut. Jadi di hukum positif di Indonesia secara tegas, hukum positif di Indonesia melarang adanya kegiatan abortus karena tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan. Hal ini diwajibkan atas baik janin itu masih hidup maupun janin tersebut telah mati. Dalam pendapat Ibnu Qudamah ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 29 bahwa sanksi hukum terhadap si pembunuh karena tersalah. Selanjutnya, menurut Imam Al-Subaki berpendapat bahwa pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina diperbolehkan asal masih berupa nutfah atau alaqah, yaitu sebelum 80 hari. Demikian juga pendapat Imam Al-Romli dari kelompok mazhab Syafi'i menyetujui diperbolehkan untuk melakukan kegiatan abortus ini maupun menstrual regulation ini dengan alasan mereka adalah penciptaan janin yang berusia 40 hari baru kemudian ditiupkan roh. Sedangkan Abu Ishaq Al-Marawi berpendapat bahwa seseorang yang minum obat untuk menggugurkan kandungan selama berbentuk alaqah maka hal itu diperbolehkan. Selanjutnya menurut pendapat Imam Al-Ghazali dan Abdul Rahman Al-Baghdadi, jika pengguguran itu dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka hukum pengguguran tersebut adalah haram. Sama halnya pengguguran janin setelah ditiupkan roh. Sebab janin yang sedang dalam proses pembentukan organ-organnya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya manusia secara sempurna. Hal ini tercantum dalam surat Al-Mu'minu ayat 14 yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat ulama yang memperbolehkan abortus, yaitu Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihaya dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa, dan ada ulama yang hukumnya itu makruh dalam menggugurkan karena dengan alasan karena janinnya sedang mengalami pertumbuhan, dan ada pula yang mengharamkannya karena dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang terakhir terkait dengan abortus dan menstrual regulation dalam pandangan Islam kontemporer. Dalam hukum Islam kontemporer, tindakan aborsi lebih banyak dilihat dalam konteks sosial, ekonomi, politik maupun dampak psikologis yang akan ditimbulkan. Pada kasus-kasus tertentu yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa ibu hamil, aborsi dapat dilakukan tanpa harus melihat usia kehamilan, karena pada dasarnya keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Keadaan darurat ini juga dapat terjadi pada kasus pemerkosaan.
ibu hamil akibat pemerkosaan mengalami penderitaan fisik dan mental yang serius, maka pengguguran dalam keadaan ini dipandang lebih ringan jika dibandingkan kematian sang ibu. Keadaan darurat juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah yang memerlukan orang yang memeliharanya dan mendidiknya. Dari permasalahan di atas, maka para pakar hukum Islam kontemporer sepakat menempatkan aborsi sama dengan darurat, yang sesuai dengan konteks syar'i. Darurat dapat digolongkan dalam konteks syar'i jika ia merupakan tindakan penyelamatan yang satu-satunya yang juga wajib dijaga menurut syariat. Dalam konteks ini, aborsi pada kehamilan akibat dari tindakan pemerkosaan yang menyebabkan korban terancam jiwa dan mentalnya dapat saja dibenarkan atau diperbolehkan. Artinya, darurat merupakan satu-satunya alasan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang yang berada dalam masalah. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama kontemporer hanya berlaku pada tindakan aborsi yang bersifat darurat. Akan tetapi, pada kondisi yang normal, para pakar Islam kontemporer tetap menganggap aborsi adalah tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan atau dilarang oleh syariat Islam. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam pandangan Mahmud Shaltut, mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa sejak bertemunya sperma dan ovum atau sel telur, maka aborsi haram dilakukan sebab sudah ada kehidupan pada janin yang sedang mengalami pertumbuhan dan janin tersebut dalam masa persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya.